Niat merupakan pondasi dalam ibadah kepada Allah. Kalau niatnya salah, ibadah yang kita lakukan itu jangankan mendatangkan pahala, malah akan mendatangkan dosa. Jadi tidak semua ibadah itu Pak Bu mendatangkan pahala, Tidak semua ibadah itu mendatangkan ridhonya Allah. Tidak semua ibadah itu menggiring kita masuk ke dalam surganya Allah. Sekalipun ibadahnya misalnya sholat, ya Pak, kurban, sedekah, atau ibadah-ibadah yang lain, bisa menggiring kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dari ibadah itu justru kita mendapatkan dosa jika ibadah itu niatnya tidak benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril hidayah wa binuril ma'rifah wa adkhilnal jannata ma'al awliya wal ulama was suhada was salihin wal anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimalnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini Allah pertemukan kita majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat selaku pengurus masjid yang kita cintai ini, seterusnya yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kepada kajian kita, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membacakan surat Al-Fatihah yang kita niatkan kepada ruh almarhum Ustadz Ali Hamzah, yang kebetulan sepengetahuan saya dia juga di sini guru ketika kuliah zuhur Pak ya. Beliau adalah sahabat karib saya. Jadi sudah seminggu beliau meninggal. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan kita di malam hari ini,
kita mulai dengan membahas niat. Niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kajian saya itu tentang tasawuf ataupun tentang tauhid, dan kadang-kadang ada yang tidak umum didengar, ada yang tak biasa didengar, jadi ganjil rasanya di hati kita. Namun semuanya tujuannya adalah agar ibadah kita lebih berkualitas. Orang tua kami hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat merupakan pondasi dalam ibadah kepada Allah. Kalau niatnya salah, ibadah yang kita lakukan itu jangankan mendatangkan pahala, malah akan mendatangkan dosa. Jadi tidak semua ibadah itu Pak Bu mendatangkan pahala, enggak. Enggak semua ibadah itu mendatangkan ridhonya Allah. Enggak semua ibadah itu menggiring kita masuk ke dalam surganya Allah. Sekalipun ibadahnya misalnya sholat, ya Pak, kurban, sedekah, atau ibadah-ibadah yang lain, bisa menggiring kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dari ibadah itu justru kita mendapatkan dosa jika ibadah itu niatnya tidak benar. Jadi tidak semua ibadah itu mendatangkan pahala. Tidak semua ibadah itu mendatangkan ridhonya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu secara umum dibagi kepada dua pembahagian. Niat itu dibagi kepada dua pembahagian. Satu, niat yang ada qasad dengan ta'ayin. Niat yang ada menentukan sesuatu pekerjaan, niat yang ada menetapkan sesuatu perbuatan. Contoh, ketika kita sholat maghrib misalnya, berdiri betul, kemudian kita mengucapkan takbir di dalam hati kita, ya, aku sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, ini model contoh niat yang ada qasad dengan ta'ayin. Oh, atau Ustadz, saya tambah, tidak hanya di dalam hati. Sebelum di dalam hati itu saya lafalkan, usolli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Saya lafalkan niatnya, tidak hanya dalam hati, boleh secara ilmu fikih. Tapi inikah niat yang menjadi penilaian Allah? Inikah niat yang ridhonya Allah kepada ibadah kita? Inikah yang menentukan ikhlas atau hendaknya? Tidak. Ini baru niat model yang pertama tadi Pak, yang ada qasad dengan ta'ayin. Apa itu qasad dengan ta'ayin? Menetapkan sesuatu perbuatan atau pekerjaan. Contoh, kita sholatnya sholat apa? Nah, itu kan kita tetapkan tuh, kita sengaja kita. Oh, sholatnya sholat maghrib. Sholatnya wajib apa sunnah? Wajib, kan itu menetapkan. Nah, berapa rakaat? 3 atau 4? Itu menetapkan. Jamak atau qasar, itu menetapkan. Jadi ini niat yang ada qasad dengan ta'ayinnya. Jadi niat yang ini hanya menetapkan dan menentukan sesuatu perbuatan untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, untuk membedakan berapa rakaat dia, apa pekerjaannya. Jadi bukan ini niat yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di ucapan hati kita lillah, walaupun di usolli kita karena Allah, belum tentu ibadah atau sholat kita itu ikhlas karena Allah. Karena bukan ini niat yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas niat yang kedua. Niat yang kedua inilah yang menjadi penilaian Allah ikhlas atau enggak. Inilah yang menjadi ibadah kita itu bernilai dosa atau enggak. Inilah yang menjadi amal kita itu mendatangkan rahmatnya Allah
atau justru menggiring kita kepada murkanya Allah. Apa itu yang disebut dengan ahimmah atau hammahu? Dorongan kita melakukan sesuatu ibadah itu. Kenapa kita sholat? Kalau tadi hanya menetapkan perbuatan. Bu, kenapa ibu sholat, bu? Ya, bu. Bu, kenapa kita sholat, bu? Ya. Kenapa kita makan? Lapar. Kalau kenyang tidak akan makan kita, ya, bu. Kan ada dorongannya kita melakukan sesuatu perbuatan itu, ada dorongannya. Kenapa kita sedekah? Kenapa kita infak? Kenapa kita berkurban? Kenapa kita umroh? Kenapa kita sholat? Inilah yang menjadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita melakukan itu karena Allah, ataukah kita melakukannya karena makhluk, ataukah melakukannya karena selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amal atau perbuatan itu dinilai oleh Allah melalui niatnya. Niat yang inilah dorongan yang kita melakukan. Segala sesuatu itu dinilai oleh Allah melalui niatnya. Hadis ini keluar, Pak, ya, ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Setelah hijrah, maka sahabat bercerita kepada Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, si fulan itu ya Rasulullah, dia hijrah, ya. Dia ikut pindah ke kota Madinah nih karena tunangannya, ya, calonnya ikut hijrah. Dia ikut hijrah ya Rasulullah karena tunangannya hijrah. Dia ikut hijrah ya Rasulullah karena calon istrinya ikut hijrah, ikut berpindah. Maka keluarlah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan pahala. Tapi sebaliknya, kalau hijrahnya karena perempuan, karena sesuatu selain daripada Allah dan Rasulnya, itulah yang dia dapatkan. Berarti dorongan si pemuda yang hijrah ini karena tunangannya hijrah. Dia mau ikut ke Madinah, berpindah dari kota Mekah karena calonnya ikut hijrah. Jadi niat kita beribadah kepada Allah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dorongan kita melakukan ibadah tersebut. Apakah dia karena manusia atau karena Allah? Tergantung kepada sejauh mana hati kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang beribadah itu, Pak, ada beberapa model. Niatnya dia, dorongan dia melakukan ibadah itu ada beberapa model. Ada dia melakukan ibadah itu karena dunia. Ini hati-hati kita. Dia melakukan ibadah itu dorongannya ingin mendapatkan dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, man kana yuridu harsal akhirah nazida lahu fil harth wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang dorongan dia melakukan ibadah itu akhirat atau Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah upahnya. Dorongan dia melakukan ibadah itu Allah atau akhirat, ya, maka Allah tambah upah atau ganjaran daripada ibadahnya. Di akhirat dia dapatkan, di dunia juga dia akan dapatkan. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man kana yuridul harsat dunya, siapa yang dorongannya dia melakukan ibadah itu karena dunia, ya Pak, karena dunia dia beramal, karena dunia dia bersedekah, maka kata Allah,
Di dunia ini Allah berikan separuh, tidak pula penuh. Di akhirat dia tidak mendapatkan balasan daripada ibadahnya. Ini kalau ibadahnya karena dunia, dorongannya karena dunia. Jadi hati-hati kita. Ini yang pertama. Jadi orang yang beribadah itu ada dia melakukan sesuatu ibadah itu Pak, dorongannya karena dunia. Ketika dorongannya karena dunia, bahkan dalam ayat lain yang paling kita takutkan itu, ketika dorongannya karena dunia, Allah segerakan apa yang dia inginkan, tapi nanti Allah giring dia ke neraka jahanam. Di dunia dia dapatkan separuh, di akhirat tak dia dapatkan lagi balasan daripada ibadahnya. Contoh, kita sholat duha, ya Bu. Kenapa kita sholat duha? Dorongannya agar rizki dimudahkan oleh Allah Pak. Dunia apa akhirat? Dunia. Di akhirat nanti tak dapat balasan daripada sholat duhanya Ibu. Agar rizki dilancarkan oleh Allah, agar rizki anaknya mendapat pekerjaan, agar Allah melariskan jualannya, dia sholat duha. Atau baca sholawat. Sholawat Jibril itu menarik rizki. Dia hampai, dia bantailah bersolawat sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Agar dunianya dimudahkan oleh Allah, agar hartanya ditambah oleh Allah, agar kedudukannya ditinggikan oleh Allah. Maka solawatnya itu dia dapatkan upahnya di dunia atau balasannya, tapi di akhirat dia tak mendapat lagi. Atau contoh yang lain, misalnya sodakoh. Dia berinfak, kan sodakoh itu dibalas oleh Allah. Balasannya tidak tanggung-tanggung. Satu disodakohkan maka tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Dorongannya apa? Kalau dorongannya agar Allah ganti sodakohnya di dunia ini, agar Allah tambah rizkinya di dunia ini, berarti dia melakukan ibadah sodakoh itu karena dunia. Sedikit saja Pak meleset niat kita dalam ibadah tuh, sudah rusak ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, apa kata Rasulullah? Man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amruhu. Barang siapa yang dunia hammahnya, tujuannya melakukan ibadah, dia melakukan ibadah itu memang tujuannya dunia, faraqallahu alaihi amruhu, Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Kemudian Allah tanamkan, Allah tempelkan kemiskinan di pelupuk matanya. Sebanyak apapun hartanya tidak pernah merasa cukup. Sebanyak apapun hartanya tidak pernah merasa kaya, selalu kurang, selalu kurang. Kemudian Allah cerai-beraikan urusannya, Allah tempelkan, Allah buat di matanya rasa kemiskinan, dan apa yang dia usahakan tidak akan bertambah kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kanal akhirah niyatuhu, kalau akhirat yang menjadi tujuannya niatnya, Allah akan tanamkan rasa kekayaan di hatinya. Allah akan urus segala urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan merendahkan atau dengan hina. Jadi kalau dunia tujuan kita melakukan ibadah, Allah cerai-beraikan urusan kita. Kalau kita sholat duha tadi karena dunia, sodakoh karena dunia, sholatnya karena dunia, jangan harap kita mendapat nanti balasan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang pertama. Model yang kedua, Pak, orang beribadah itu niatnya ya karena makhluk, dorongannya karena makhluk. Ini hati-hati kita. Ketika dorongan ibadah itu karena makhluk, jangan harap ibadah itu mendatangkan pahala.
Jangan harap ibadah itu mendatangkan ridha Allah. Jangan harap ibadah itu mendatangkan surga, tapi ibadah itu justru mendatangkan dosa kepada kita. Justru ibadah yang kita lakukan itu akan mendatangkan murkanya Allah kepada kita. Contoh, yang ibadahnya karena makhluk, ya, ibadahnya karena manusia. Ketika datang lewat kota infak, ya, lewat kota infak, lihat kiri kanan, semua berinfak, semua mengasih uang. Datanglah di hati kita, kalau tidak saya kasih nanti malu rasanya, orang semua kiri kanan mengasih infak. Berarti dia melakukan infak itu bukan karena dunia, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Malah mendapatkan dosa. Karena ibadah yang demikian itu hukumnya riya. Setiap ibadah yang tujuannya adalah makhluk, bukan Allah, itu jatuh kepada riya. Kalau sudah riya, apa kata Nabi? Sekecil-kecilnya dosa riya itu, dosa riya itu sama dengan syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Syirik kecil. Jadi riya itu syirik kecil. Kata Nabi, yang paling aku takutkan kepada umatku bukan mereka menyembah matahari, bukan mereka menyembah bulan, tapi yang aku takutkan syirkul asghar. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar? Wa huwa riya, syirik kecil. Hari ini buat syirik kecil, besok buat lagi syirik kecil, besoknya lagi buat syirik kecil, tanpa minta ampun kepada Allah, jadilah dia syirik besar. Sama dengan dosa. Hari ini dosa kecil, besok dosa kecil lagi, besok dosa kecil lagi, tanpa minta ampun kepada Allah, tanpa menyesali perbuatan kita, jadilah dia dosa besar. Jadi sedekahnya tadi karena manusia, bukan lagi Allah. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nampak kawan semua berangkat ke masjid, Pak, ya, nampak kawan semua bergegas menuju masjid. Kita tengok-tengok, datang perasaan kalau ndak pergi nanti malu. Berarti dia ke masjid itu bukan lagi Allah atau bukan lagi akhirat, tapi karena manusia. Apalagi kami yang ustad-ustad nih, Pak, banyak kena nih, Pak, ya, banyak kena. Ketika imam misalnya disuruhlah ustad imam, datanglah dalam hati saya, ya, saya buat dulu lagunya yang bagus, ayatnya yang panjang, biar indah, biar enak kedengaran sama jamaah di belakang, biar salut jamaah tuh, biar kagum jamaah tuh. Angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dilakukan. Apa tidak boleh dilakukan? Boleh, tidak masalah. Tapi dorongan, kalau saya dorongannya agar enak, agar merdu, agar nikmat rasa jamaah, agar tahu jamaah hafalan saya banyak, ini berarti saya imam tuh, saya ibadah tuh bukan lagi akhirat, bukan lagi Allah yang menjadi tujuan, tapi manusia. Tidak lagi mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Dosanya dosa riya. Nih, hati-hati kita. Maka kata Rasulullah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, syirik kecil itu lebih halus daripada langkah semut yang hitam. Saking halusnya, Pak, riya itu, saking samarnya riya itu lebih halus daripada
langkah semut hitam. Maka banyak-banyak kita memohon kepada Allah, apalagi di sujud terakhir kita, Allah hindarkan kita daripada riya. Allah hindarkan kita melakukan ibadah karena makhluk. Allah hindarkan kita karena ingin dipuji orang lain, karena disanjung orang lain. Kenapa? Karena ibadah itu jangankan untuk mendatangkan kebaikan, justru malah mendatangkan dosa. Dua. Yang pertama tadi karena dunia dorongannya. Yang kedua karena manusia. Kemudian yang ketiga, orang beribadah lepas daripada karena dunia, lepas daripada karena ria, masuk kepada tingkat ikhlas. Tapi ikhlasnya baru tingkatan awam, Pak. Ya. Jadi ibadah itu, Pak, kalau ibarat sekolah bertingkat-tingkatan. Bertingkat-tingkatan. Kedekatan kita kepada Allah itu pun bertingkat-tingkat. Iman kita kepada Allah itu pun tidak sama. Ada imannya cuma secuil, ada imannya kuat. Jadi bertingkat-tingkatan. Jadi ibadah itu pun, keikhlasan itu pun bertingkat-tingkat. Ada tingkatan orang awam, ya. Karena kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak terima kalau ibadah itu tidak ikhlas. Kalau karena dunia tadi, kalau karena makhluk tadi, itu tertolak. Tidak dapat balasan di akhirat, justru malah mendapatkan dosa. Tingkatan awam, keikhlasan orang awam. Tingkatan yang pertama, bagaimana? Dia melakukan ibadah itu karena takut kepada nerakanya Allah. Harap dia dengan surganya Allah. Kenapa dia menutup aurat? Kenapa dia berjilbab? Kenapa dia pakai pakaian Islam? Oh, ternyata membuka aurat itu hukumnya haram. Kalau haram, ganjarannya dosa. Kenapa dia sholat? Oh, kalau saya tinggalkan sholat, sholat ini sudah Allah wajibkan kepada saya. Sedangkan kalau saya tinggalkan, saya mendapat dosa. Ini tingkatan awam. Dia melakukan ibadah itu karena takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut dia dengan dosa, berharap dia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak di antara kita, Pak Bu, yang tak takut dengan dosa. Banyak, Pak, ya. Banyak tak takut dengan dosa. Coba, apalagi di sini saya perhatikan ada kajiannya fikih, ya. Ada kajian fikih. Rata-rata, Pak, ya, masyarakat kita ini terlibat dengan riba. Terlibat dengan riba. Bagaimana dosa riba? Kata Nabi ada 73 cabang. Dan sekecil-kecilnya, yang paling kecil daripada dosa riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Ya, Pak. Bagaimana yang riba? Contoh, kredit yang ada, yang tak jelas, misalnya akadnya. Kalau tak terbayar ditarik, kalau menunggak didenda. Ada lagi umroh, Pak. Umrohnya jatuh ke riba, hati-hati. Diajak kita umroh, Ustaz, yuk umroh. Saya tak punya uang, Pak. Oh, ditalangi, Ustaz. Berapa ongkosnya? 32 juta. Ditalangi, Ustaz. Nanti Ustaz setelah pulang dari umroh baru cicil, Ustaz. Ditalangilah ongkosnya. Umroh ini 32 juta. Pulang dari umroh dicicil, ya, Bu. Berapa totalnya jadi cicilan? Jadilah 43 juta. Tadi akadnya, perjanjiannya, ongkosnya berapa, Pak? 32. Lebih dari 32 itu dari mana datangnya? Ada enggak akadnya? Enggak ada. Berarti
riba. Ini hati-hati kita. Bukan tidak boleh kredit, boleh, tapi barang dengan barang, bukan uang dengan uang seperti itu. Atau misalnya begini, ini handphone, bolehkah kredit? Boleh, tidak masalah, tapi ada dengan akad. Ini saya kontan, misalnya saya beli di konter 10 juta, kemudian datang ibu mau beli dengan kredit selama 3 tahun atau 4 tahun. Oke, saya setuju, tapi harganya bukan 10 juta. Saya hitung semua keuntungan saya, jadi harganya ini 15 juta. 15 juta harganya, ibu cicil per bulan. Iya, kalau terlambat tidak ada denda, cerita denda, karena denda tuh tidak ada masuk akad, ya kan. Kemudian nanti kalau ibu tak bisa bayar bagaimana? Kita hitung utang ibu atau bapak, kita jual. Berapa kurangnya hutang itu tutupkan. Kalau masih sisa daripada harga penjualan kita, itu hak milik ibu. Maka diakadkanlah. Ini saya jual kepada ibu atau bapak dengan harga 15 juta. Pembayarannya kredit selama 3 tahun atau 4 tahun. Nanti tak terbayar sama ibu, kita hitung uang ibu berapa masuk. Oh, masuk sudah 10 juta. Sisanya berapa lagi hutang ibu? 5 juta lagi. Kita jual ini. Oh, tu jual enggak berapa? Tu jual 8 juta. Hutang ibu tadi 5 juta. Maka ibu bayarkan 5 juta, 3 juta lagi jadi uang ibu. Atau kurang memang, tidak cukup dari 5 juta tuh. Tuh jual cuma 4 juta. Berarti utang ibu atau bapak 1 juta lagi. Boleh, tidak masalah. Tapi ada jalannya. Kita dengan istri kita itu pun karena dengan akad. Hari ini tak takut orang lagi Pak Bu dosa. Ya. Bahkan ada masjid Pak saya sampaikan masalah riba nih. Ya. Tak dipakai lagi saya situ ceramah. Iya Pak. Jarang ustadz-ustadz yang mau menyampaikan. Kenapa? Maaf ya Allah, kami yang ustadz ini pun banyak yang Allah yang terlibat dengan riba. Banyak. Nih, tak takut lagi dengan dosa. Jadi banyak kita ibadah lalu saja. Tak ada lagi nikmat ibadah itu. Tak lagi ibadah itu menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Terlalu keras Pak. Ya Pak. Ya Bu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak kita yang merubah Pak, kalau tidak kita berangsur-angsur menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, selama-lamanya kita akan terlilit, selama-lamanya kita akan terikat dengan yang namanya dosa riba. Bukan berarti tidak boleh kredit, boleh, tapi ada tata cara yang dibenarkan oleh syariat agama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlasnya orang awam tadi, dia beribadah itu karena kewajibannya kepada Allah. Dia takut dosa, dia berharap dengan surganya Allah. Inilah ikhlasnya tingkatan awam. Meningkat daripada itu tingkatan yang kedua, ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua. Ikhlas tingkatan yang kedua, dia beribadah, dia sholat, dia puasa Senin Kamis, ya, dia sodakoh, apapun bentuk ibadahnya kepada Allah, dia tak lagi memandang dosa, tak memandang neraka, tak memandang surga. Tapi apa? Merasa pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Dia sadar bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia, tidak juga menciptakan dirinya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi pengabdian. Tak dia pikirkan lagi surga dan neraka. Tak dia fikirkan lagi, oh fadilah amal ini, oh fadilah solawat ini, oh fadilah la ilaha illallah ini. Tak. Dia lakukan, oh saya mengabdi kepada Allah.
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, sewajarnya lah saya mengabdi kepada Allah. Siang dan malam, tiap waktu, tiap saat penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah saya mengabdi kepada Allah. Tidak dia pikirkan lagi, tidak dia pikirkan surga dan neraka, tapi semata-mata dia mengabdi kepada Allah. Ibarat kita dengan, maaf, bukan berarti kita membandingkan dengan Allah, tidak, hanya untuk mendekatkan paham. Ibarat kita dengan orang tua kita, tidak lagi kita memikirkan upah, ya, ganjaran ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu juga lah tingkatan yang kedua ini, semata-mata dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hitung-hitungan lagi, bahkan ibadahnya lebih kuat daripada tingkatan yang tadi. Tidak hanya yang wajib dia kerjakan, ya, tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun tetap dia laksanakan. Bahkan dia berusaha sebanyak-banyaknya amal ibadahnya, setaat-taatnya kepada Allah. Kenapa? Karena penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi minimalnya kalau kita tidak dapat tingkatan yang kedua ini, ikhlas tingkatan yang kedua ini, minimalnya ikhlas tingkatan yang pertama. Yang paling bahaya kalau ibadah itu karena dunia atau karena manusia. Jadi minimalnya. Tapi kalau bisa hendaknya meningkat. Semakin tua kita hendaknya semakin berkualitas ibadah kita, Pak. Ibarat kata orang tua-tua kita, ibarat kelapa, semakin tua kelapa itu semakin berminyak, bersantan dia. Solat kita itu semakin khusyuk, hati kita itu semakin merasa diawasi oleh Allah, semakin sadar kita kalau kita la haula wala quwata illa billah. Semakin tua kita, semakin lepas sifat keakuan kita. Karena sifat keakuan kita ini bahaya. Inilah yang menghalangi kita dekat dengan Allah. Inilah yang menghalangi kita makrifah kepada Allah. Inilah yang menghalangi kita bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena sifat keakuan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan ikhlas yang ketiga, kalau tadi dia menghambakan diri, tingkatan ikhlas yang ketiga, dia sudah sadar bahwa ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan, semuanya merupakan taufik dan hidayahnya Allah. Dia sadar semuanya merupakan milik Allah, sehingga hidup dan matinya dia sandarkan kepada Allah. Kalau tadi masih ada pengabdian, ikhlas tingkatan yang ketiga, dia sadar bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan selalu kepada Allah. Tingkatan yang ketiga ini, Pak, tidak lagi dia merasa punya ibadah, tidak lagi dia merasa punya ketaatan, tidak lagi dia merasa sudah banyak sedekahnya, tidak lagi dia merasa sudah banyak amal ibadah. Ya Bu, yang banyak amal ibadahnya coba tunjuk tangan. Yang banyak dosa, Bu? Tak ada juga. Kenapa dia tidak lagi merasa memiliki ibadah? Kenapa dia tidak merasa lagi memiliki ketaatan? Karena dia sudah sandarkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi makna lillah di sini harus kita pahami betul-betul, Pak. Dulu waktu saya SD, waktu sekolah MDA, ya, saya memahami makna lillah ini, Pak, untuk Allah. Ya. Meningkat daripada itu, ternyata makna lillah bukan untuk Allah.
Allah tak butuh ibadah kita, Pak. Mau maksiat sedunia ini tak membuat Allah rugi, tak membuat Allah turun derajat. Mau taat pun sedunia ini tak membuat Allah meningkat kedudukannya, karena Allah itu maha segala-galanya. Tapi makna lillah di sini lil milki, menunjukkan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah langit dan bumi. Banyak dalam Al-Qur'an kalimat lillah menunjukkan bahwa semua milik Allah. Berarti ibadah kita tadi milik Allah. Kenapa? Karena kita bisa beribadah dasar daripada taufik dan hidayahnya Allah. Kita bisa beribadah karena izinnya Allah. Tingkatan ketiga ini tak lagi dia merasa memiliki ibadah. Ya Pak, tak lagi dia merasa memiliki ketaatan. Semuanya sudah dia sandarkan kepada Allah, hidup dan matinya. Mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, semua dia sandarkan kepada Allah. Ini kadang-kadang yang bahaya tuh Pak, merasa memiliki. Ini bahaya. Merasa sudah banyak ibadah, merasa sudah ahli surga, merasa sudah dekat dengan Allah, merasa sudah kenal dengan Allah. Kalau ada perasaan merasa ini menjerumuskan kita kepada sifat sombong. Kalau tadi ibadah karena manusia ria, kalau ini beda lagi. Yang ditimbulkan oleh perasaan yang sudah banyak ibadah atau memiliki ibadah ini akan melahirkan sifat sombong. La yadkhulul jannah, takkan masuk surga man kana fi qalbihi dzarratan min kibir, kata Nabi. Orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walau hanya sebesar zarrah. Benar enggak Bu? Benar enggak Pak, semua ini milik Allah nih? Benar enggak Bu? Bu, berkedip mata kita nih Pak, berkedip, ini pun milik Allah nih. Bu, tidurnya ibu milik Allah atau enggak? Ibu ditidurkan Allah atau ibu tidur sendiri? Coba. Ya kira-kira Pak, ditidurkan Allah atau tidur sendiri? Ditidurkan oleh Allah. Apa buktinya Ustaz? Ayat Al-Quran. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dianya Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Kalau tak izin Allah tidur Pak ya, mau seharga berapapun si primbetnya, tak bisa tidur. Ya, tak cukup bantal cuma 1, 3 Bu. Di kepala 1, di kaki 1, di peluk 1. Tapi kalau tak izin Allah tidur, tak bisa tidur. Bangun tidur, jangan kita kira karena handphone kita, ndak. Dibangunkan oleh Allah. Apa buktinya? Coba baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku. Hadis ini model hadis kias Pak. Tidur itu diibaratkan kita mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku. Kalau bahasa kitanya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku dari tidurku. Bangunnya kita dibangunkan oleh Allah, tidurnya kita ditidurkan oleh Allah. Artinya izin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan yang ketiga, orang beramal itu ikhlas. Tingkatan yang ketiga, dia sudah menanamkan di dalam hatinya semua yang dia lakukan ibadah itu bersandar kepada Allah.
miliknya Allah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 menit lagi, ada kira-kira pertanyaan? Boleh, Pak. Ya. Apakah 5 juta ini tidak riba, Ustaz? Ya. Ya. Kalau orang tua dulu, Pak, contoh orang tua di kampung, Ustaz. Ya. Di kampung aja, Ustaz. Ya. Pinjam emas 10 emas, baliknya 10 emas. Ya. Betul. Pinjam beras 3 kilo, baliknya beras 3 kilo. Ya. Jujur orang tua dulu, Pak. Nah, dulu orang tua dulu takut dengan dosa, Pak. Saya minta ada beras rumahnya 3 kilo, dibaliknya seminggu lagi 3 kilo. Ya. Betul. Nah, ketika apakah saya beli handphone ini 10 juta kemudian saya jual 15 juta dengan akad ketika dia kredit, apakah dia tidak jatuh riba? Keuntungan yang 5 juta kalau dia dimasukkan ke dalam akad kemudian tidak ada paksaan, maka tidak jatuh kepada riba. Saya potong, Ustaz. Lahirlah namanya bank syariah. Ya. Bank syariah, Ustaz, lahir. Ya. Banyak bank syariah apa banknya? Kredit syariah juga, tapi sama aja, Ustaz. Di sini kita tertipu. Sama saja. Kenapa? Ketika Pantai juga, tarik juga. Sita juga. Ya, betul. Nah, jadi makanya tadi kategorinya, kalau dia ditarik, tidak disepakati dijual dan ditutupi hutang tadi, atau ada denda ketika terlambat, jangankan denda uang, Pak, denda mijit saja, ini terlambat bayar hutang, pijit saya nih, jatuh riba. Jangankan denda uang, denda mijit saja misalnya, saya ada hutang kepada Bapak nih, terlambat, pijit ajalah saya ganti terlambat tuh, misalnya nih, jatuh riba. Yang memijit tadi hukumnya riba. Jadi kalau dia kategorinya tidak dihitung dengan keuntungan, tidak diakadkan. Yang kedua, kalau dia terlambat membayar jatuh denda. Yang ketiga, kalau tak terbayar, tak dijual dan dibagi hasil atau untung atau rugi, dia jatuh kepada riba walaupun atas namanya syariat. Itu cuma bajunya yang beda tuh, Pak. Pelaksanaannya tetap riba. Kemudian jual beli, ada jual beli yang dilarang, ada. Contoh, saya punya rumah kontrakan 10, orang ngontrak di situ, saya buat warung. Kemudian saya paksa orang yang ngontrak itu beli ke warung saya dengan harga saya naikkan daripada kebiasaan, maka jatuh dia kepada riba karena ada unsur pemaksaan. Jadi banyak sekarang, betul, Pak, atas nama jangankan bank, tapi saya bilang tadi, umroh saja terjerumus kepada riba. Betul, Pak. Paling tidaknya anak cucu kita terhindar dari dosa riba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan paling tidaknya kita beribadah tidak lagi karena dunia, tidak lagi karena ria, tetapi semata-mata rasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.